bawaan dan tidak bisa dirubah. Oke, setiap bagian fungsional DNA dikenal sebagai gen. Ini maksudnya adalah ketika DNA-nya sifatnya misalnya pemarah, ya dia jadi pemarah juga. Misalnya seperti itu. Ribuan gel dari suatu organisme mengandung sandi genetik untuk urutan protein. Informasi genetik dalam sel tersebut akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Ini juga yang berbahaya kalau kita punya genetik yang buruk ya, misalnya gampang kena diabetes atau mungkin bule kalau bahasa kami namanya albino, rambutnya putih, buta warna dan sebagainya. Next. Nah, cancer itu adalah suatu kondisi di mana DNA-nya rusak di tengah jalan. Jadi dia bukan bawaan, tetapi karena faktor-faktor eksternal maupun internal yang nggak benar, DNA-nya rusak, jadi jebol otaknya yang benar, jadi rusak, dan akhirnya menimbulkan sifat yang berbeda. Yang tadi selnya baik, jinak, berteman dengan teman-temannya, langsung jadi ganas dan merusak teman-temannya dulu, sampai dia puas, baru dia pindah, itu namanya metastase. Ya. Jadi DNA yang rusak inilah menyebabkan sebuah sel itu menjadi cancer. Next. Tapi untungnya, Tuhan itu adil. Kita diberikan pertahanan tubuh, baik terhadap bakteri, virus, partikel lain, radikal bebas, sampai sel kanker. Sistem imun adalah garda yang bertugas melawan setiap unsur asing yang mengganggu kesehatan tubuh manusia. Jadi Tuhan udah kasih kita suatu pertahanan tubuh untuk melawan hal-hal ini ya. Misalnya ada infeksi, leukositnya naik, terus ada alergi, neutrofilnya naik, seperti itu. Jadi sebenarnya tubuh kita itu ada sistem imunitas yang automatically bekerja ya. Nah, salah satunya nanti yang kita bahas yaitu natural cell killer. Jadi tubuh kita ini di dalam darah istilahnya yang beredar itu terbagi dalam dua golongan besar. Yang satu namanya sel darah merah. Sel darah merah itu membawa oksigen ke seluruh tubuh untuk menjaga oksigenasi tubuh. Dia juga mempersenjatai badan kita dengan tenaga. Di dalam itu ada kalori ya. Sedangkan untuk polisi-polisinya itu ada di sel darah putih, teman-teman ya. Sel darah putih itu kalau teman-teman pernah cek di lab, ada yang namanya eosinofil, ada yang namanya neutrofil, ada namanya basofil, ada yang namanya limfosit. Nah, di dalam limfosit inilah ternyata ada satu senjata pamungkas yang namanya natural killer cell. Next. Nah, ini dia. Jadi di dalam yang namanya limfosit itu ada satu senjata yang luar biasa. Bahkan dia bisa bunuh sel-sel yang disebut prakanker atau berpotensi jadi kanker, sehingga sel itu bisa dimatikan sebelum dia menjadi kanker. Ini yang bisa menjelaskan kenapa tidak semua orang kena kanker, ya. Terus tidak semua orang kena kanker, terus tiba-tiba stadiumnya langsung lanjut, karena ada ini. Jadi tubuh kita itu sebenarnya ada pertahanan terhadap kanker maupun zat-zat patogen atau yang merugikan yang lainnya. Next. Nah, ini dia. Namanya adalah NK atau cell natural killer. Ini salah satu bahan senjata yang benar-benar bisa membantu kita selamat dari banyak hal. Next. Apa itu cell natural killer? Sel natural killer adalah tipe dari limfosit, ya, atau sel darah putih. Bagian penting dari sistem limfosit ini bergerak dalam saluran limfosit untuk berpatroli di seluruh bagian tubuh. Kalau teman-teman ingat salmon ovary peptide, dia bisa memotivasi yang namanya stem cell. Stem cell tugasnya teman-teman ingat ya, stem cell tugasnya adalah mencari sel yang rusak dan mati dan menggantinya menjadi baru. Itu tugasnya dia. Oke. Sedangkan natural killer cell tugasnya bukan seperti itu. Tugas dia adalah mencari sel-sel yang tidak sama DNA-nya dengan kita, langsung dia bunuh. Itu natural cell killer. Oke, jadi beda ya. Makanya kenapa kita perlu stem cell terapi dengan SOP,
karena sel kita banyak yang mati, harus ganti jadi baru supaya kita panjang umur. Tapi di dalam tubuh kita tidak selalu sel itu normal semua, banyak yang nggak normal. Ada sel kanker, ada jamur, dan sebagainya. Nah, inilah tugasnya sel natural killer untuk membunuh mereka. Next. Sayangnya jumlahnya dikit banget, cuma 15%. Dari total sel yang bergerak ini, dia pembunuh alami. Maksudnya pembunuh alami adalah ketika dia patroli, ketika ketemu sel-sel yang dia lihat bukan DNA-nya sama dengan kita, dia langsung bunuh. Jadi hebatnya natural cell killer ini adalah dia adalah patroli khusus yang bisa mengenali DNA sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Dia tidak akan membunuh sel yang normal karena dia tahu ini bos gue gitu. Yang bukan bosnya dihantam sama dia, dibunuh sama dia, dan pasti mati bila DNA itu berbeda dengan asli yang ada di tubuh manusia tersebut. Next. Nah, ini teman-teman perhatikan, di lapangan juga waktu jelasin orang, kenapa SOP merupakan standar prosedur pertama kita berikan. Karena yang namanya natural cell killer juga diproduksi oleh kelenjar limfa, sumsum tulang belakang, timus, tonsil, yang tentu organ-organ ini juga mengalami penuaan. Sehingga jumlahnya kurang, otomatis produksi natural killer cell kita juga akan kurang. Ya. Karena itu kita perlu SOP untuk meregenerasi organ-organ yang tersebut di layar ini, sehingga selnya banyak, kerjanya semangat, dan akan bentuk natural killer cell yang baik. Ya, jadi kita perlu untuk membalikkan penuaan, ini gunanya. Ya. Nah, sel natural killer cell ini merupakan salah satu pasukan penting dari garda sistem imun manusia. Karena kalau tanpa ini, teman-teman, kita kemasukan sedikit virus saja, kita pasti langsung mati. Kemasukan bakteri, kita juga akan mati. Kemasukan jamur, kita juga bisa cepat mati. Karena nggak ada pertahanan di dalam tubuh kita. Next. Oke ya, tadi aku udah sebutkan apa itu natural cell killer. Dia adalah bagian dari limfosit yang sayangnya jumlahnya hanya 15%. Ya. Peran utamanya nih apa? Ya, oke. Sebenarnya kita banyak yang nggak tahu. Ya. Bahkan aku sendiri baru mendalami ini setelah masuk di AFC. Kebanyakan kita nggak tahu apa itu natural killer. Kita lebih senang mengamati hal-hal yang lain, ya, hal-hal yang menjaga kesehatan dalam bentuk yang lain. Tapi kita lupa bahwa musuh tetap masuk ke dalam badan dan inilah satu-satunya pembunuh di dalam tubuh kita. Ya. Padahal dengan kemampuan dia ini, sel ini memiliki kemampuan cukup baik melawan dan mematikan sel kanker sebelum berkembang. Sedangkan obat lain nggak ada. Ya. Jadi hanya dia yang bisa melawan kanker. Next. Kita pasti semua udah tahu bahwa banyak sel yang rusak terjadi setiap hari karena penuaan yang alami, karena polutan, karena alergi, karena infeksi, karena trauma, segala macam penyakit-penyakit tertentu. Belum lagi radikal bebas selalu masuk mengoksidasi sel tubuh. Sel yang teroksidasi akan rusak dan mati. Oke ya. Bahwa dalam skala kecil sel teroksidasi ini mengalami DNA kerusakannya cuma dikit. Tapi kalau sudah banyak yang rusak, maka dia akan menjadi sel yang abnormal. Salah satunya adalah sel-sel kanker. Next. Tahukah Anda bahwa sejumlah mikroba dan sel patogen setiap hari selalu masuk ke dalam tubuh membentuk koloni. Koloni itu artinya dia bergerombol, berkelompok untuk membuat suatu kondisi yang lebih kuat. Contohnya TBC. TBC itu semua, mungkin termasuk aku. Kalau diperiksa ada di dalam badan kita. Cuman karena dia belum kuat koloninya, dihantam sama natural cell killer dan dihantam dengan daya tahan tubuh kita, dia nggak bisa berkembang. Ya, itu contohnya. Tahukah Anda tidak sedikit dari efek serangan koloni patogen ini menyebabkan kerusakan masif yang memicu kanker? Nah, itu salah satu teori bahwa kanker muncul karena ada iritasi yang terus-menerus di salah satu bagian tubuh. Misalnya, ada orang yang sariawan di tempat yang sama terus umur hidupnya sampai beratus-ratus kali muncul, itu sangat mungkin dia akan menjadi kanker lidah dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi, itu memang nggak boleh terjadi. Nah, itulah pentingnya natural cell killer. Dia akan bunuh
tanpa disuruh. Jadi natural killer cell ini dia membunuh apapun yang DNA-nya tidak sama tanpa disuruh oleh otak kita. Jadi dia memang otomatis. Kebanyakan dari kita bahkan tidak menyadari keberadaan masalah ini karena kita kadang-kadang nunggu sakit baru berobat. Ya, itulah kenapa kita perlu konsumsi produk-produk AFT. Dan untuk hal tersebut sepatutnya kita berterima kasih banget pada sel ini. Karena sel inilah satu-satunya polisi yang nggak pernah tidur, garda terdepan, terus keliling untuk membunuh sel-sel yang patogen. Next. Nah, di situ teman-teman bisa baca peran utamanya adalah sel natural killer ini akan bekerja menghancurkan sel patogen asing yang masuk ke dalam tubuh sebelum, oke ya, beda ya teman-teman dengan yang lain, sebelum sel patogen tersebut menyerang sel sehat dan membentuk infeksi. Jadi dia bunuh sebelum koloni ini terbentuk ya. Jadi sebelum mereka sempat jadi kuat sudah dibunuh duluan. Makanya orang yang sakit itu pasti sel natural killer-nya tidak bagus. Makanya dia akhirnya bisa sakit. Next. Yang paling menarik, sel natural killer ini sebenarnya sangat cerdas. Jadi satu-satunya sel di dalam tubuh kita yang pinter banget adalah dia. Ya. Bahkan secara prokem sel ini disebut dengan istilah smart cell. Jadi benar-benar dia smart. Dia terlahir sebagai sel yang sangat cerdas. Karena kemampuan cerdasnya adalah membedakan sel yang sehat dengan yang tidak normal. Dia tahu sel ini normal, sehat, dia nggak ganggu. Ketemu yang tidak normal, langsung dia bunuh. Sel ini dapat dengan efektif membaca DNA nukleus dan memastikan apakah sel yang di hadapannya ini normal atau tidak, sehat atau tidak. Jadi ketika dia ketemu sel, ditempel, dia langsung tahu bahwa ini sel normal atau sel ini tidak normal. Gitu. Oke, next. Nah, sel natural killer akan sepenuhnya mengabaikan dan melewatkan sel sehat yang dijumpainya. Jadi ketika dia ketemu sel normal, dia cuek aja, ya, dia nggak ganggu. Nah, dengan kemampuan inilah kita merasa aman karena dia tidak merusak sel yang normal, ya. Ini banyak diklaim sebagai cara mencegah kanker alami yang efektif dan efisien. Disebut efektif karena tanpa bantuan unsur eksternal, sebenarnya sel ini sudah mampu mengidentifikasi sel-sel yang abnormal. Next. Kendala pada cara pencegahan kanker, mesti dikatakan cara mencegah kanker sistem imun cukup efektif dan efisien, tidak lantas terapi ini bebas kendala. Faktanya di lapangan tak selamanya sel ini akan berada dalam kondisi fit. Faktanya di lapangan tidak selamanya sel natural killer ini akan berada dalam kondisi fit. Menjalankan fungsi sistem imun, sudah tentu natural killer akan gagal mencegah kanker dan sebagainya. Jadi sel ini juga ada usia, sel ini juga ada batas kemampuan. Nah, bagaimana cara menjaga dia fit, itu yang sedang mau kita bahas. Next. Melemahnya sistem imun dan sel natural killer akan menyebabkan tubuh tidak mampu membentuk perlawanan yang memadai melawan penyakit. Serangan mikroba dan pembentukan sel kanker sebagaimana dijelaskan dalam beberapa jurnal. Next. Oke ya, ini penting. Cara mencegah kanker dengan merawat sel natural killer. Untuk membantu meningkatkan efektivitas dalam mencegah kanker, kita harus pastikan bahwa sel natural killer yang ada dalam tubuh kita berada dalam kondisi prima. Untuk itu kita perlu merawat sel ini. Jadi sel ini nggak bisa dibiarin aja, dicuekin aja ya. Dia harus dirawat juga. Dan untuk dapat memaksimalkannya, mencegah kanker dengan efektif, berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk merawat kondisi prima dari natural cell killer. Next. Ini yang paling utama. Makanya orang Jepang bilang, di dalam tubuh seseorang di mana pencernaannya sehat, dia pasti akan cantik, alami, baik fisiknya, baik kesehatannya, baik organ di dalam tubuhnya. Makanya pencernaan pegang peran 65-70% dari sistem imun manusia, termasuk
natural killer cell. Jadi kalau pencernaan kita jorok, kotor, tidak terawat, maka otomatis daya tahan tubuh kita pasti akan jebol. Kenapa? Karena dia butuh itu untuk mendapatkan suatu ekosistem atau kehidupan yang nyaman, happy. Yang namanya orang nggak happy, ya udah mau ngerjain apa juga nggak bisa, sama. Jadi dia juga perlu suasana itu. Next. Oke ya, jadi sampai di slide yang tadi, kita tahu bahwa gunanya usukusi, patennya aku ulangi, pertama adalah anti-tumor agent. Kenapa dia bisa anti-tumor agent? Teman-teman sudah tahu sekarang bahwa dia bisa merawat, memotivasi, dan menjaga kondisi prima dari natural killer cell ya, NK. Ada tipenya nomor 92 namanya. NK92 itu sekarang lagi dikembangkan untuk melawan cancer ya. Selain itu ada beberapa cara yang lain, yaitu faktor eksternalnya. Misalnya, kanker itu senang dengan gula. Kanker itu senang dengan orang yang teroksidasi badannya. Kanker itu senang dengan orang yang makan pengawet. Kanker itu senang dengan orang yang stres. Kanker juga senang dengan orang yang gampang sekali sakit karena faktor genetik. Kanker sangat gampang kena pada orang yang misalnya kena diabetes mellitus. Orang kena diabetes mellitus sering kena kanker. Nah, hal-hal itu harus kita jaga dengan kebiasaan kita, makan, kebiasaan kita memilah-milah apa yang harus kita telan, apa yang tidak, olahraga, dan sebagainya. Oke ya. Tapi di dalam pencernaan nggak bisa, teman-teman ya. Selain kita harus jaga dari luar, si usus juga perlu probiotik. Nah, probiotik ini yang tinggi sekali di dalam usus-usi. Ada 1 triliun sel probiotik yang akan membantu kerja ususnya. Ya, istilahnya, misalnya ada suatu negara, dia sedang bangun candi, tiba-tiba datang banyak sekali bala bantuan, pekerja-pekerja datang sampai 1 triliun orang bangun itu candi. Otomatis candinya akan cepat selesai dan akan lebih sempurna. Begitu. Next. Ini beberapa critical reviews menjelaskan tentang yang namanya probiotik. Merupakan salah satu stimulan. Stimulan itu artinya motivator dari sistem imun. Ketika ada probiotik, maka sistem imun kita semangat. Oke. Dijelaskan probiotik bekerja sebagai stimulan, kemampuan respon dari sel imunitas ini jadi baik, baik dari natural cell killer maupun dari antibody yang namanya sel Tango, sel Bravo, dan sebagainya. Next. Ini yang sering ditanya beberapa teman, bahwa apa benar ya yang namanya usukusi isinya ada 1 triliun probiotik? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena kita semuanya memang sudah by data ya. Jadi kalau orang tanya, semua by data. Sedangkan minuman yang di sebelahnya apakah benar ada 1 miliar bakteri baik, kita juga nggak pernah tahu. Karena kan tidak ada data yang akurat tentang itu. Bayangin, kalau teman-teman dapat supply 1 triliun bakteri baik yang menjadi probiotik di dalam usus, bayangkan bagaimana sehatnya usus kita. Itu dalam 1 saset. Lalu kenapa usukusi dianjurkan 4 saset? Karena dalam uji klinis yang dilakukan di AFC Japan, 4 saset adalah dosis yang dianjurkan untuk mendapatkan dosis optimal untuk mengeluarkan paten-patennya dan tentunya juga mengeluarkan semua fungsi yang ada di dalam usus-usi ya. Lalu kenapa ada film dari Mr. Oba, dari Pak Niko yang mengatakan bahwa ini juga bisa fight against viral termasuk corona? Karena yang jelaskan tadi dari awal bahwa di dalam tubuh kita ada namanya natural cell killer. Natural cell killer ini bisa membunuh apapun yang patogen termasuk coronavirus. Coronavirus pasti dibunuh kalau masuk, oke? Dibunuh, tapi tentunya si natural killer cell ini harus fit, teman-teman ya. Oleh sebab itu, aku sarankan, minumlah 4 saset usukusi ini minimal dalam 1 hari ya. Kalau duitnya kurang, nggak apa-apa. Mendingan utang gade jual daripada kena corona. Terus kedua, paksakan Anda masuk di zona nggak nyaman, teman-teman. Maka Anda akan berusaha lebih kuat. Ya. Aku nggak tahu apakah ada Ko Sigit di Zoom ini hadir. Kalau hadir, aku ucapkan selamat ya. Karena beliau selama masa lockdown corona justru tembus 2 tiket
Dubai untuk dirinya sendiri. Terus Dr. Armin mungkin nggak terundang di sini, tapi aku juga ucapkan selamat sudah tembus juga Dubai. Dan mungkin Padi dikit lagi, aku aja belum ya. Jadi downline di AFC ini agak kurang ajar, semuanya lebih duluan. Jadi Daimyo duluan, jadi Bushido duluan. Tapi disitulah kelebihan kita, teman-teman ingat ya, bahwa kenapa orang banyak kecewa di MLM. Karena sistemnya tidak mengizinkan Anda mendahului upline. Sistemnya tidak mengizinkan Anda untuk terima uang ratusan juta. Ya, jadi banyak orang yang kecewa karena dia tidak tahu sebenarnya rahasia MLM ada di marketing plan. Oke, oleh sebab itu habis ini aku ingin melanjutkan. Ini lewatin aja Jo. Bagaimana teman-teman bisa bikin suatu goal setting? Bagaimana teman-teman bisa bikin suatu goal achievement untuk mencapai impian Anda? Oke, impian Anda apa? Nggak apa-apa ya. Mau impiannya besar, impiannya kecil, nggak apa-apa teman-teman. Tapi yang pasti, kalian harus punya impian yang jelas. Dan kalian harus punya suatu target yang jelas dan tahu cara mencapainya. Oke ya. Karena cara mencapainya ada batas ya teman-teman. Batasnya adalah tanggal 25 September 2020 jam 00.00 ya untuk periode yang ini. Jadi kalau bisa sekarang, kenapa mesti tunggu nanti? Ya. Oke, Jo, aku tunggu slide berikutnya. Ya. Oke, ini baru loading. Saya buka untuk filenya. Nah, ini lagi proses, ditunggu. Aku agak sedikit percepat karena aku pengen ada sisa waktu. Nanti baru di unmute yang pengen tanya boleh diskusi ya, Jo. Ya. Oke. Nah, ini saya besarkan dulu. Aku minta yang satunya, Jo, yang keduanya, bukan yang itu. Nah yang ini, oke ya? Yang satunya, Jo, bukan ini. Ini. Ya, yang ini ya. Oke ya, teman-teman udah lihat ya, ada yang backgroundnya kuning, tolong diperbesar. Tolong diperbesar. Oke. Ini aku sebelumnya mohon maaf kalau mungkin teman-teman jadi kalau cara Pak Adi Gunawan bagus, kerjakan. Kalau cara Pak Gunarto lebih mudah dicapai, kerjakan. Kalau cara aku lebih gampang, kerjakan. Oke, teman-teman? Jadi ini bukan menampik atau menjelekkan yang lain. Tapi kalian lebih banyak guru, pasti lebih pintar. Ya. Karena di tengah jalan, semua program, semua strategi bisa berubah. Oke ya? Ini yang aku lakukan. Kalau teman-teman mau tiru, boleh. Tidak mau ditiru, juga nggak masalah. Ya, tapi teman-teman harus tentukan dulu apa yang Anda inginkan setelah aku jelaskan ini. Oke ya. Pertama, kita harus tahu bahwa ranking ini dihitung mulai tanggal 1 Oktober 2020, 1 Oktober. 1 Oktober 2019 sampai 25 September 2020 jam 00.00. Berarti terakhir posting adalah tanggal 24 September malam sebelum jam 11.45 ya. Jadi jangan lupa. Bukan tanggal 25-nya tetapi 24. Ketika terjadi 100 pair di periode itu, 100 pair maksudnya adalah 100 ruby kanan, 100 ruby kiri. Ya, jadi satu pair dihitung per 2 box. Ingat ya, teman-teman. Nah, yang aku lihat peluang di sini adalah sekarang Pak Niko berbaik hati untuk bikin suatu Dubai trip yang gampang banget. Ya, Dubai trip ini gampang banget. Kalau sampai September nggak capai, berarti emang kaliannya terlaluan ya, memang tidak mau ikut. Ya, untuk membuat posisi Toreda, maka kejarlah dapat 100 pair sampai tanggal 25 September, lalu sponsori 36 box, oke? Itu berlaku untuk setiap titik untuk pergi ke Dubai. Nah, kalau teman-teman lihat skema ini, kalau teman-teman bersedia bantu di jalur sebelah kanan 3 orang pergi ke Dubai, dan di sebelah kiri 3 orang pergi ke Dubai, maka teman-teman pada tanggal 25 September pasti Ronin, oke ya? Pasti Ronin, ya. Itu dihitung mulai periodenya, apalagi mulai periode 1 Maret. Lebih keren lagi, ya, untuk Dubai ya. Tapi kalau untuk posisi ini dihitung dari 1 Oktober 2019. Oke, teman-teman.
Lalu banyak yang bilang samurai, samurai, termasuk Joe juga kepengen jadi samurai. Gimana cara jadi samurai, Joe? Cara jadi samurai adalah di sebelah kanan ada satu orang jadi Ronin, di sebelah kiri satu orang jadi Ronin. Oke? Nah, kalau teman-teman mampir ke rumahku, aku bikin bagan ini di rumah teman-teman. Aku isi namanya itu satu-satu. Bisa kebayang nggak? Misalnya Joe Samurai, di sebelah kiri misalnya Ibu Vero, di sebelah kanan misalnya David misalnya. Maka tulis itu namanya ya, satu David, satu Bu Vero, oke? Tapi jangan hanya satu orang. Misalnya kita punya 3 jagoan yang jagoan, ya udah di bawahnya isi lagi Ronin yang berikutnya ya. Selalu harus ada plan B. Berarti untuk jadi samurai teman-teman, kita bantu 6 orang jadi Toreda di sebelah kiri, 6 orang jadi Toreda di sebelah kanan, atau berangkat ke Dubai, maka kita pasti samurai. Oke ya? Tulis nama-nama itu sekarang. Kalau aku begitu, oke ya? Akan jauh lebih mudah fokus di 6 orang daripada kita harus duplikasi banyak orang. Tapi itu menurut aku. Oke ya, ini slide ini udah dimengerti ya. Kalau belum mengerti bisa diulangi lagi. Oke. Jadi untuk jadi samurai teman-teman, cuman perlu 2 teman yang pengen jadi Ronin. Di sebelah kanan satu, di sebelah kiri satu. Oke Jo, slide berikutnya yang atasnya. Masih yang ini ya. Naik dikit teman-teman yang biru muda ya, yang biru muda. Oke. Kalau teman-teman sudah sedikit paham bagaimana cara mencapai Ronin maupun mencapai samurai, pasti teman-teman lebih pede untuk jadi shogun. Oke ya. Shogun lumayan. Aku waktu di periode lalu jadi shogun, hadiah tunai yang aku terima 464 juta. Terus ada redeem point sekian ratus juta. Dari pairing dan sebagainya, dapat kira-kira hampir 2 M lebih. Jadi kalau teman-teman ingin dapat uang hampir atau lebih sedikit dari 2 M, ini posisi yang harus dikejar. Bagaimana cara jadi shogun? Banyak pilihannya. Pertama, mana teman-teman lihat di bagan itu, mana yang lebih gampang? Oke, udah kebayang ya nama-namanya. Oke, misalnya Padi. Di sebelah kanan siapa tuh Padi yang jadi samurai? Di sebelah kiri siapa? Terus di bawahnya samurainya siapa lagi? Samurainya siapa lagi? Di bawahnya Ronin atau Mas Udin. Mas Udin banyak tuh jagoannya. Misalnya mau jadi shogun, tuh lihat yang sebelah kanan ada Ronin 5 orang. Bantu 5 orang di kanan, 5 orang di kiri jadi Ronin, maka Mas Udin jadi shogun. Oke? Ingat bagaimana mencapai Ronin? Sederhana. Si Ronin ini bantu 3 temannya di sebelah kanan dan 3 temannya di sebelah kiri pergi ke Dubai. Pasti dia jadi Ronin. Jadi format pertama untuk jadi shogun adalah yang paling gampang 5 Ronin. Kalau kita banyak jagoannya ya, di kanan dan 5 Ronin di kiri. Kalau jagoan nggak terlalu banyak, lihat sampingnya. 2 samurai di kanan, 2 samurai di kiri, ditambah 1 Ronin di kanan dan 1 Ronin di kiri. Mau dipecah lagi bisa juga. 1 Ronin ditambah, 1 samurai ditambah dengan 3 Ronin. Oke? Mulai bikin bagan ini teman-teman. Digambar tanggalnya, nama orangnya, dan sebagainya. Lalu kerjakan. Itu yang aku lakukan setiap hari. Oke? Setiap hari. Nama-nama ini bisa berubah. Misalnya yang di sebelah sini isinya mungkin Joe, di sebelah sini Udin, nanti di sebelah sini mungkin ganti Pak Adi, ini Pak Gun, dan siapa. Bisa kita ganti, bisa dimodifikasi. Tetapi kita jelas targetnya. Ketika teman-teman tulis nama-nama teman yang di dalam kolom itu, tolong juga di bawahnya ditulis lagi nama siapa tim dia ya. Sehingga di sini teman-teman, kalau Anda ingin menjadi shogun, Anda harus bantu sebanyak mungkin orang menjadi Ronin dan berangkat ke Dubai. Bisnis ini namanya aja multi-level marketing. Multi artinya dikerjakan beramai-ramai, lebih dari 1 orang. Makanya kalau yang single fighter, mau mengandalkan diri sendiri, nggak akan bisa. Itu 1. Kedua, level artinya bertingkat. Oke, lebih dalam Anda kerja, lebih mungkin Anda sukses. Jadi, jangan pandang remeh orang-orang yang join belakangan. Jangan pandang remeh orang-orang seperti Udin misalnya, ya. Makanya aku salut sama beliau. Aku sampai nangis waktu acara Grand LOP di Bali, karena orang itu benar-benar gembel saat ketemu aku. Oke ya? Bahkan nggak minat sama sekali dengan AFC. Tapi di hari ini, yakin sama aku,
hal yang sudah dia dapat mungkin benar-benar beyond his dream, di atas impiannya. Aku tahu dia udah dapat ratusan juta. Beliin handphone istrinya aja 10 juta kayak beli kacang, ya. Jadi itu sesuatu yang membanggakan. Nah, teman-teman juga pasti bisa. Cuman, teman-teman, kadang-kadang teman-teman tidak perhatikan bagan-bagan seperti ini. Sehingga kalian bingung mau ngapain. Begini, teman-teman. Kalau pengen jadi shogun, 5.000 kanan, 5.000 kiri, kapan mau jadi, teman-teman? Aku juga nggak mampu. Oke ya. Tetapi ketika Anda bagi seperti ini, aku yakin kalian lebih ringan pikirannya. Ya. Shogun adalah suatu annual rank yang sangat logis untuk siapapun yang sedang ikut acara ini. Kenapa? Karena kita hanya perlu cari 5 ronin kanan, 5 ronin kiri, dan waktu masih 180 harian. Oke? Itu yang sangat mungkin. Oke? Yuk, slide yang berikutnya aja. Lagi proses. Gak apa-apa. Gak tahu nih Pak Gunarto ikut atau enggak. Pak Gunarto kalau nggak salah udah dikit lagi tuh. Tinggal 1.000 lebih udah jadi shogun. Ini yang satu ya, Jo. Yang satu, nah yang ini ya. Yang ini aku nggak tahu, ya. Aku nggak tahu teman-teman naikin dulu ya. Plan yang daimyo, lihat yang daimyo ya. Aku nggak tahu teman-teman berani nggak mimpi jadi daimyo. Tapi aku pernah dengar kata-kata apa ya, mutiara, bermimpilah setinggi mungkin sehingga ketika Anda jatuh di awan dan tetap terbang. Jadi jangan impikan peringkat yang Anda inginkan karena biasanya Anda nggak dapat. Oke ya. Jadi naik satu level, go to the next level. Bagaimana cara jadi daimyo? Coba teman-teman sekarang tutup mata atau buka mata terserah. Lihat, itu 5 samurai yang sebelah kanan, Jo. 5 samurai, ya. 5 samurai itu siapa saja di tim Anda yang kira-kira bisa jadi samurai. Oke. Mulai periode 1 Oktober sampai 25 September. Kebayang ya nama-namanya ya. Mungkin Mbak Rita terbayang Mas Ragil, ya. Mungkin Mas Ragil terbayang Mbak Rita. Nggak gitu ya. Jadi di sini adalah membayangkan siapa yang ingin kita berikan impian samurainya dan kita bantu. Ingat, di bawah samurai cukup isi 2 ronin. Ya. Jadi kalau 5 samurai kanan, 5 samurai kiri, berarti kalau kita lihat di bawahnya ada masing-masing 2 ronin, maka kita hanya perlu 10 ronin di sebelah kanan, 10 ronin di sebelah kiri, maka kita jadi daimyo. Oke? Masuk akal ya, teman-teman? Anda hanya fokus pada 5 orang atau fokus pada 10 orang di sebelah kanan dan kiri, maka Anda bisa jadi daimyo. Daimyo saat ini yang sudah tembus, Ardian, timku juga sama Yohanes, ya, mereka sudah tembus, itu bonusnya aja lumayan, 1M575, kalau dikali 80% sekitar 1,3M. Belum dari pairingnya. Jadi kalau masuk daimyo, itu 3M, 4M pasti udah ada di kantong kita. Nah, kalau orang-orang yang punya tim lebih hebat, seperti Pak Adi Gunawan, Pak Gunarto, ketika ada shogun satu aja di sebelah kiri dan shogun di sebelah kanan satu, selesai Pak Adi. Anda pasti daimyo. Bahkan aku lihat Pak Adi punya cita-cita seperti yang lagi Jolingkari. Bahwa ada shogun titiknya, Adilinda 2, Adilinda 3, beliau jadi daimyo. Mudah-mudahan jadi ya Pak Adi. Tapi mimpinya jangan yang ini, mimpinya harus di atasnya. Nanti meleset. Oke ya. Di bawah kita bisa lihat alternatif yang ketiga untuk menjadi daimyo adalah 10 ronin kiri dan 10 ronin kanan. Ya. Jadi sekarang bagan ini tergantung bagaimana karakter tim Anda. Kalau Anda banyak jagoan, cari yang kolomnya banyak. Kalau Anda nggak banyak jagoan, cari yang kolomnya sedikit, tapi tulis namanya. Ya, sehingga Anda jelas mau kerja pada siapa, dan aku sendiri kenapa undang hanya kalian di sini, karena aku pengen kerja pada kalian. Aku nggak mau kerja pada tim yang lain. Setelah acara ini dan setelah corona berlalu, aku tidak akan lagi bawain LOP-LOP yang tidak terlibat kalian-kalian yang ada di sini. Oke ya? Aku hanya mau bekerja pada kalian karena aku pengen kalian rasain apa yang sudah aku rasain. Jadi setelah ini, waktuku akan banyak, tergantung nih corona kapan habisnya. Aku akan bekerja pada kalian yang hadir di Zoom meeting ini.
Aku nggak bawa acara LOP umum lagi. Kenapa aku sekarang menarik diri? Alasannya salah satunya adalah itu. Oke ya, kita naik yang paling atas, Bushido. Dulu, waktu grand launching AFC, Pak Niko bilang akan bawa 1.000 orang ke atas kapal pesiar. Pak Budi Darwin aja bilang nggak mungkin Niko, ya. Aku nggak tahu Pak Gun ada nggak di sini. Pak Gun juga ada waktu itu. Tapi aku yakinkan sama Niko bahwa impian Anda, impian gila, Niko emang orang gila kan. Tapi ini pasti bisa nih. Tinggal kita bagi siapa yang akan ajak siapa ya. Jadi kalau teman-teman berani berpikir besar, ini pasti terjadi, oke ya. Bushido agak berat teman-teman, tapi kenapa nggak dikejar ya? Kalau meleset kan jadi daimyo ya. Jadi untuk jadi Bushido, kita hanya perlu 2 shogun di kanan, 2 shogun di kiri, itu yang terjadi Pak Budi Darwin ya. Pak Budi Darwin di sebelah sini ada Ardian, ada Dr. Yudi, di sebelah sini ada Yohanes, ada Silvi, ada Eka dan sebagainya, dia langsung jadi Bushido dalam waktu 4 bulan, nah, lebih sedikit. Oke ya. Apalagi kalau kita lihat di sebelah kiri, sekarang sudah ada Daimyo 2 di bawah Pak Budi Darwin, dia pasti Bushido. Bahkan sekarang aku dengar Pak Budi Darwin sedang ngejar Bushido kedua di titik yang berikutnya. Jadi teman-teman, ranking ini berlaku untuk semua titik Anda. Ya, aku di periode lalu mau kejar Daimyo, tapi harinya udah mau habis. Akhirnya aku rubah, aku hanya dapat 1 Shogun, terus dapat 3 Samurai, 1 Ronin, 1 Toreda. Ya, jadi itulah yang namanya goal achievement dan goal setting. Aku selalu bekerja seperti ini, inilah yang aku ingin bagi sama timku, supaya teman-teman terarah kerjanya. Ya. Apakah sistem ini bagus buat teman-teman? Aku nggak tahu. Yang pasti aku kerjanya seperti ini, karena aku tidak fokus pada banyak orang. Kalau Joe dan teman-teman lihat dari Bushido ke bawah, ya, dari Bushido ini ke bawah, aku paling-paling hanya perlu fokus pada 50 orang aja. Oke? Hanya pada 50 orang dari sekarang 60 ribuan timku. Jadi aku hanya fokus pada 50 orang, aku akan jadi Bushido. Ya. Tapi fokus itu pun tidak satu demi satu, karena kita akan bantu orang yang mau jadi daimyo, bantu orang yang mau jadi shogun, dan sebagainya, sehingga tugas kita akan lebih ringan. Fokus kita adalah ke titik yang paling bawah. Bayangkan piramid, teman-teman. Piramid tidak pernah akan roboh. Kenapa? Banyak yang hubungin aku ya. Dia bilang, Dokter Wiki, lu kok bego banget bisa kalah sama Budi Darwin gitu. Terus waktu Ardian nih, Yohanes jadi daimyo, dia bilang, wah parah deh, Dr. Luigi kalah nih sama Ardian sama Yohanes. Aku bilang begini, di bisnis networking, masalahnya bukan kalah atau menang, oke ya, karena kita satu tim. Kalau sama crossline, itu baru kita tanding. Aku diajarin dulu sama Pak Budi Soni Kadarmestan ya, itu sepupunya Sandy. Aku nggak tahu nih Sandy join apa enggak. Bahwa kesuksesan adalah bentuknya harus piramid yang tegak, bukan terbalik ya. Kalau terbalik, runcingnya di bawah. Ketika, kalau teman-teman bayangin, di sebelah, sekarang ini kiri aku berarti, di sebelah kiri aku sudah ada 1 Bushido, 2 Daimyo, 2 Shogun, 12 Samurai, puluhan Ronin, dan ratusan Toreda. Oke ya, teman-teman bisa bayangin nggak? Tahun depan kira-kira jadinya seperti apa? Aku nggak perlu kerja lagi, teman-teman. Oke ya, bisnis ini bukan kalah menang. Bisnis ini harus bangga ketika tim kita sukses. Ya. Aku senang sekali Pak Budi Darwin bisa duluan. Aku senang sekali Ardian bisa duluan. Yohanes bisa duluan. Ya, itu karena yang aku pikirkan adalah piramid. Sekarang aku lagi bantu kalian nih, supaya kalian jadi seperti mereka. Nah, itu yang harus teman-teman cermati, bahwa ketika piramid itu terbentuk sisi sebelah kanan dan kirinya, maka nggak akan pernah roboh lagi. Bonusku paling kecil, mungkin, nggak apa-apa kan, gitu loh. Jadi bisnis ini teman-teman sekali lagi bukan kalah atau menang. Bukan mengalahkan downline atau mengalahkan upline. Bisnis ini adalah membangun suatu jaringan seperti esensi awalnya, yaitu multi level marketing ya. Jadi dikerjakan beramai-ramai, dinikmati beramai-ramai, secara bertingkat, baru kita marketing.
Jadi marketing itu terakhir, oke? Jadi jangan sekali-sekali merasa iri hati dengan downline. Jangan iri hati dengan orang yang baru ikut dan sukses, nggak boleh. Nah, ini yang aku bisa sampaikan malam ini. Jo, masih ada waktu, aku lihat 15 menit, kalau memang benar sejam. Tapi kalau nggak salah Pak Adi bilang bisa lebih dari sejam. Boleh di-unmute kalau ada yang mau diskusi atau ada yang mau tanya, baik dari DNA terapi maupun plan ini, silakan. Aku akan coba jawab ya. Sekali lagi mohon maaf, yang aku sampaikan ini adalah apa yang aku kerjakan. Aku tidak pernah bilang diriku yang terbaik, tapi aku pengen teman-teman punya suatu wawasan lebih luas, sehingga ketika dalam perjalanan menuju apa yang Anda impikan, Anda bisa memilih ya. Mau duplikasi 10 seperti Pak Gun bilang, kalau memang bisa, bagus. Oke ya. Mau duplikasi yang Pak Adi bilang 3 hari sekali dapat satu ruby, kalau bisa, bagus. Oke ya. Cuman aku memang nggak mampu yang begitu. Ya. Tiap orang di dunia MLM ini punya kelebihan masing-masing, teman-teman. Ya. Adi Gunawan, Gunarto, Budi Darwin, Ardian, semua orang punya kelebihan masing-masing. Nggak ada yang kurang, juga nggak ada yang lebih. Cuman yang paling penting adalah sesuai dengan karakter tim Anda dan karakter Anda sendiri. Jangan paksain suatu sistem yang nggak sesuai sama karakter Anda. Nanti bingung di tengah jalan. Oke, thank you. Ya, oke. Terima kasih dokter yang sudah menyampaikan pemaparannya, gitu kan. Nah, saya buka nanti untuk tanya jawab ya. Saya unmute all dulu. Nanti kalau yang bertanya silahkan mungkin raise hand ya supaya tidak bertumbuhan seperti itu ya. Bisa klik raise hand teman-teman yang mau tanya. Klik raise hand, nanti saya buka mute-nya sehingga bisa bicara. Kalau saya buka semua, coba. Nah, agak bising ya. Nah, kalau saya buka semua agak berisik. Tolong teman-teman bisa lewat chat atau klik raise hand. Nanti saya buka mute-nya ya sehingga bisa ngomong. Seperti itu. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Saya buka. Tolong di klik raise hand atau lewat chat ya. Ada cetan di sini yang mau tanya dengan Pak Adi. Atau Pak Adi ada yang mau disampaikan Pak Adi? Sudah saya buka line-nya. Ya. Sudah Pak Adi sudah saya buka ininya, bisa bicara, silakan Pak. Ya, terima kasih teman-teman semua ya, khususnya untuk tim Semarang Champion dan semuanya di sini, khusus juga untuk Dr. Legi yang sangat luar biasa, yang selalu membimbing tim kita ya. Jadi gini, Dok, ada sedikit pertanyaan Dok ya. Kemarin pada waktu dokter bilang masalah sel NK, ya kebetulan juga saya sebenarnya sudah dididik sedikit ya sama dokter Agung Putra yang temannya Pak Miki itu kalau misalnya sel NK kita itu kan dengan umur kita yang semakin tua, otomatis kan semakin rentan ya. Nah, untuk memacu itu pakai SOP dan sebagainya, dan usukusi khususnya ya. Nah, pertanyaan saya begini dok, adakah tes yang memberikan data ke kita apakah sel kita itu NK kita itu berkurang berapa banyak dan sebagainya dan masih harus di-trigger dan sebagainya, apakah ada data yang bisa diperiksa sebagai untuk patokan acuan gitu loh. Nah, nanti saya juga akan mengisi yang terakhir untuk yang teman-teman semua yang mau tanya-tanya masalah ranking dan sebagainya yang seperti yang tadi diomongkan sama Dr. Ligi, nanti mungkin sedikit pada waktu sesi terakhir aja. Silakan Jo, mungkin bisa dijawab dulu dok. Ya, oke. Gini Pak Adi, seperti aku jelasin tadi, kalau teman-teman cermati bahwa natural killer cell berada di limfosit, oke ya Pak Adi ya? Ya. Jadi di dalam limfosit itu ada natural killer cell. Jadi gambaran yang paling umum adalah kita lihat dulu limfositnya, ya. Apakah di situ ada
sitosis atau limfopenia namanya. Dia naik atau turun. Naik atau turunnya limfosit akan berpengaruh pada jumlah natural killer cell secara langsung. Itu satu. Kalau mau lebih spesifik untuk natural killer cell, kita harus periksa genetik. Jadi ada cara untuk itu. Cuman logikanya begini, sama dengan kita misalnya membalikkan penuaan. Penuaan pasti terjadi. Yang Pak Adi bilang penuaan juga akan berpengaruh pada NK cell, pasti terjadi. Jadi yang harus kita lakukan sebenarnya adalah naikkan dulu, ya. Karena yang namanya natural killer cell juga jumlahnya nggak mungkin bisa berlebihan atau berbahaya. Oh ya, ini aku sekalian jawab juga, banyak yang tanya tentang apakah usukusi bisa berbahaya terhadap penyakit autoimun atau orang-orang yang leukositnya tinggi. Oke ya, begini. Paten dari usukusi mengenai imun activating agent adalah dia menaikkan leukosit ketika terjadi leukopenia, ya. Ketika leukosit turun, dia baru naikkan. Jadi dia bukan naikin terus sampai tinggi jadi leukemia, enggak. Itu satu. Kedua, berbahaya nggak untuk autoimun? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena autoimun adalah suatu sifat, oke? Sifat dari sistem imunitas tubuh kita yang rusak sehingga dia merusak tubuh kita sendiri. Nggak ada hubungannya leukosit naik dengan autoimun, kecuali leukemia. Kalau leukemia, leukositnya memang sudah tinggi banget. Jadi kalau ditanya, boleh nggak dikasih usukusi? Menurut aku sangat boleh, tapi bukan mengambil dari efek menaikkan leukosit, tetapi diambil efek anti-tumor agent-nya dan mengaktifkan NK cell-nya. Jadi untuk pertanyaan Pak Adi, itu bisa dicek secara general atau garis besar dulu, ambil darah lengkap, di situ ada pemeriksaan tulisannya limfosit. Ketika limfosit Pak Adi jumlahnya normal, persentasenya, maka sangat mungkin natural killer cell Bapak juga jumlahnya cukup normal. Nah, cuman masalahnya, ini loyo apa nggak loyo, Pak? Kan bukan hanya banyak aja, banyak kalau loyo ya percuma gitu. Nah, bagaimana cara memperkuatnya? Salah satunya ya dengan konsumsi usukusi tadi. Oke? Ya, oke. Ada teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan raise hand dulu atau chat sehingga saya bisa buka mic-nya. Karena Pak Simon, Pak Simon ada tanya Jo, aku sempat ya. lihat apa satu KTP bisa buat berapa? Ya. Peraturan dari OJK mengharuskan kita mencantumkan di web satu KTP hanya untuk satu member. Oke? Satu titik. Ya, tetapi aku lihat di sini masih dikasih kebijakan dari AFC 3 titik untuk satu KTP, asal jangan bikin tingkah, oke? Jangan bikin tingkah ya, apalagi undercutting. Kalau undercutting pasti dibekukan. Kalau Pak Niko nggak bekukan, aku yang minta dibekukan mereka. Jadi jangan undercutting ya teman-teman, apapun alasannya. Dan ingat, anak-anak di kantor itu semua berburu loh, berburu kita supaya melakukan undercutting. Karena kalau misalnya aku undercutting, mereka dapat 19.800.000 tunai, oke? Gajinya nambah. Jadi mereka yang akan pancing dengan segala cara. Pokoknya kalau ada chat yang mengarah ke undercutting atau balikin bonus sponsor, jangan teman-teman ladenin. Kalau aneh-aneh, langsung end chat, block, selesai. Ya. Pancingannya banyak, nanti ada video, ada satu timku kejebaknya dengan video orang lagi diinfus, ibunya sakit, minta potongan, padahal cuma potongannya 50.000 dan diizinkan. Pak Niko menganut azas praduga bersalah. Begitu chat kita bilang, oke Bu, saya potong harganya, pagi-pagi beku. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Jadi belum dilakukan, baru chat aja langsung beku. Jadi jangan coba-coba. Ya, kalau memang banyak duit, udah bonusnya gede, kasih aja, nggak usah pakai potong harga, ya kan? Oke. Oke, yang lainnya ada? Luar biasa. Silakan yang lain bisa di chat atau raise hand. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mumpung kita bisa ketemu dengan Pak Adi dan Dr. Wigi, silakan teman-teman yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Masih mute semua? Udah pinter semua ya? Ada yang pegang kertas nggak? Pegang kertas, ditulis nama-namanya, mulai yuk. Siapa yang mau jadi shogun? Siapa yang mau jadi samurai? Ya. Sudah di-unmute atau belum, Jo? Ya, sudah. Ya, kalau saya unmute nanti ini ya, Dok, coba ya. Biasanya langsung ramai. Jangan. Enggak, tanya aja yang mau nanya, baru di-unmute. Ya, gitu aja. Makanya saya lihat di chat,
atau di tanda raise hand. Karena ada raise hand tuh. Soalnya kalau jangan-jangan mereka nggak ngerti juga, Jo, mesti chat gimana. Gua aja nggak ngerti chat gimana caranya. Lah itu, Dok. Mungkin tangannya dilambe-lambe aja lah. Saya lihat satu-satu dah. Tangannya dilambe-lambe bentar. Saya lambe-lambe, mesti tahu lah ya. Sudah sering kok. Ini saya lihat satu-satu. Resen aja nggak kelihatan. Padi bajunya kok bisa sama gua warnanya? Ya bener. Benar, Padi. Yang sama aku lihat nih Cok Gung. Padi, yang pakai abu-abu. Ya, oke. Ini jawab saya sudah bisa masuk ya, Ju? Ya. Sudah bisa masuk ya? Sudah bisa. Suara Pak Adi sudah masuk ini. Sudah masuk. Ya, jadi saya jelaskan kembali ya. Saya hanya menambahkan aja dari semua tim ini. Terima kasih Doktologi, sangat masuk ya. Justru ini yang saya juga kemarin pada waktu malam-malam saya di Bali ya, saya telepon dari Doktologi mungkin jam 1:30 malam ya kalau nggak salah Dok ya. Saya juga membuat satu ilustrasi untuk mencapai target. Bagaimana sih mencapai targetnya ini? Ya, saya tulis nih. Ya, saya pertama mempunyai target, mungkin Doktologi sudah punya KPA-nya karena saya juga langsung saya forward ke beliau. Saya punya namanya target pasti. Target pasti ini adalah 90 sampai 95% berhasil. Yang kedua, saya punya target, yaitu target jelas, ya, di mana ini kemampuannya bisa sampai dengan 60 sampai 70%, dan target impian Bapak Ibu tahu ya, target dambaan saya. Jadi teman-teman di sini, tolong buatlah grafik atau daftar nama Anda, di mana member Anda ini, contoh nih ya, ini hanya sebagai contoh aja, misalnya, saya ini target kirinya Adilinda 3 itu saya harus samurai nih. Nah, tim saya di sini ada siapa aja? Misalnya Lijos, Pak Simon, David, Udin, Marlena, ya, Lili Lestari, Rifat, ya, dan sebagainya. Target kanan misalnya, saya ada 1 titik lagi kanan, saya harus samurai. Nah, target saya ada Joe, ya, ada Vero, ada Anton, ada Hongki, ada Fani, ada Juli, dan Pak Teguh dan sebagainya. Di sini saya bikin klarifikasi di sini. Nah, klarifikasi ini saya bikin satu patokan kira-kira target mana yang kira-kira bisa masuk di tim kita. Contoh misalnya Joe nih. Joe saya bikin Ronin atau saya bikin samurai, tetapi saya bikin yang paling kecil. Misalnya Joe, misalnya Ronin, misalnya gitu ya. Terus mungkin Pak Simon, saya bikin Diamond gitu loh. Ya, kenapa? Karena Pak Simon ini sudah Ronin ya. Nah, saya bikin Diamond. Nah, saya bikin ini adalah target kita adalah nggak muluk-muluk ya teman-teman ya. Saya bikin itu yang kecil aja. Nah, di sini saya bikin langsung targetnya, misalnya Adilinda 2. Itu berapa samurai yang saya harus dapatkan, berapa Ronin yang saya harus dapatkan, berapa Toreda yang saya harus dapatkan. Nah, di sini saya melihat target pastinya saya, yang tadi saya bilang angka 90-95%, itu bisa Shogun, Samurai, kan gitu kan. Nah, saya punya titik itu. Nah, tapi target jelasnya apa? Saya Daimyo, Samurai, sama Shogun. Nah, kenapa kok yang Adilinda 2 bisa Samurai dan Adilinda 3 Shogun? Karena di sini ada penempatan titik-titik di mana saya melihat ada sedikit kelemahan di titik saya di Adilinda 2. Nah, sehingga saya harus memacu itu, dan Adilinda 3 itu otomatis bisa Shogun, karena ini sudah Ronin, sudah masuk Samurai, sebentar lagi kurang 100 kurang lah ya. Jadi saya sudah masuk ke angka Samurai. Nah, sehingga pada waktu saya Samurai, saya pasti akan masuk lagi ke angka Shogun ya. Nah, target impian adalah target yang saya canangkan. Memang betul Dok, harusnya memang ditambahkan 1 Dok. Tapi saya melihatnya ini di sini target impian saya itu nggak muluk-muluk, tetapi itu bisa dicapai. Nah, ini saya yaitu targetnya Daimyo, ya, titik kedua dan titik ketiga adalah Shogun. Nah, ini yang target impian saya. Tetapi saya melihat di sini kemungkinan itu berhasil itu banyak, seperti yang Doktologi bilang, karena saya berhitungnya cuma 1 titik aja. Tetapi kalau misalnya ada pairnya berapa, ini nambahnya mungkin bisa 2 kali lipat di sini. Nah, ini caranya yang teman-teman bisa lakukan. Contoh, ya, Joe di sini ada
berapa orang yang sebelah kanan, ya, yang bisa Anda andalkan. Contoh siapa, Bu Vero atau siapa. Sebelah kiri mungkin Bu Darti atau siapa. Nah, ini bikin satu perkiraan. Kasarannya itu dia bisa masuk berapa, target apa gitu loh. Nah, kita juga harus berhitung di sini targetnya mungkin Demyo ataukah Shogun atau Samurai. Anda harus membuat itu secara jelas dan otomatis itu jangan terlalu yang mulu-mulu ya. Saya bilang kenapa mulu-mulu ya? Memang impian ya. Kita bikin yang target pastinya yang benar-benar bisa dilalui. Yang kedua, target jelas. Target jelas itu otomatis itu sekitar 60-75% lah itu bisa masuk. Nah, dan yang terakhir target impian. Target impian itu kurang lebih 40-50%. Itu yang Anda harus kejar. Nah, ini yang saya bikin ini, teman-teman bisa duplikasi juga, terserah mau ikut yang mana. Dan saya juga bikin program untuk yang 2 Ruby ya. Nah, teman-teman silahkan kira-kira mana sih yang Anda ini anut yang bagus ya, Anda ambil silahkan. Nah, ini yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua. Oke, Jo? Gitu, Jo? Di-unmute, Jo? Ya, oke. Siap. Ini ada pertanyaan dari Mbak Emerita. Saya bacakan aja ya dari chat. Silakan kalau ditanya, silakan chat, saya bacakan. Ada trik nggak untuk cari downline saat social distancing? Nah, kalau dulu kan janjian mudah nih. Nah, sekarang agak susah untuk kita ketemu orang. Ini lah, mungkin ada teman-teman Mbak Emerita menanyakan, ada triknya enggak untuk bisa kita cari downline atau prospek? Oke. Silakan Pak Adi atau dokter yang menjawab, ada tips atau wejangan-wejangan dari pertanyaan Mbak Emerita. Ya, saya sedikit menjawab ya dari pertanyaan dari Bu Emerita ya. Memang corona ini membuat kita ini agak sedikit yang kita mau bekerja itu juga sulit ya. Tetapi ini pengalaman pribadi saya ya, gimana saya bisa mendapatkan 1-2 member baru ya. Nah, ini kita harus pola ya, bagaimana kita melihat ya, bisa aja dari Facebook ya. Saya terusan yang kemarin saya dapat ya, Pak Dodi, saya dapat baru ya. Saya cuma hanya say hello aja, say hello, usahanya apa, sekarang gimana kondisi dan sebagainya. Nah, yang kedua, coba saya sharingkan ya masalah ini SOP ini AFC ya, saya sharingkan ke beliau-beliau ini semua. Nah, ternyata saya nggak tahu, ternyata dia baca, nah, dia tanya balik. Nah, pada waktu tanya balik itu adalah kemungkinan itu kita bisa closing. Nah, saya jelaskan by phone. Memang pada waktu by phone ini memang gerak kita terhimpit ya, tidak bisa leluasa, kita nggak bisa menerangkan secara langsung. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagaimana kita harus berpola. Nah, saya kirimkan video-videonya, saya kirimkan testimoni, saya kirimkan mungkin bagaimana mencapai masuk di member baru gimana dan sebagainya. Nah, ini bisa memancing orang bisa masuk. Itu yang pertama yang saya hadapi ya, teman-teman ya. Jadi memang kita jangan patah arang ya. Memang banyak sekali contoh juga Pak Sigit ya, saya dengar beliau ini juga kondisi corona ini dia tidak keluar, tetapi dia pakai sistem misalnya WA atau Facebook atau dan sebagainya ya. Yang saya lakukan juga, yang kedua adalah apa? Yang kedua saya lakukan juga adalah apa? Saya menghimbau ke teman-teman semua, khususnya yang sudah member ya, untuk kembali lagi mengkonsumsi secara rutin untuk usukusi dan SOP, sehingga terjadilah repeat order. Nah, ini juga mungkin harus dilakukan juga ya untuk tim ini ya. Gitu dulu Pak Jo, terima kasih. Jo, halo Jo. Oh, sorry kepencet malah hilang suaranya. Ya, oke, terima kasih Pak Adi. Ya, salah satu tipsnya ya bisa pakai Zoom seperti itu juga boleh. Saya juga berapa kali juga pakai Zoom untuk bisa kita prospek dan presentasi. Tiap hari masih presentasi terus lewat Zoom ini. Sangat efektif dan mudah sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Saya bacakan dari Sandi. Jo, ada sambungan dari Dr. Ligi, Jo. Iya, Dok.
Ada yang mau diomongkan, Dok? Sambungan apa ya? Ada. Kalau aku gini ya, kalau aku begini. Jadi aku sendiri panik sama corona ini. Tapi ingat ya, kalau di kedokteran kejiwaan, kondisi panik kadang-kadang membuat orang jadi pertahanan dirinya juga lemah. Kalau aku melihat itu malah jadi peluang buat aku tawarin AFC. Ya, kalau aku jadi aku selalu lihat apa peluang di saat ada masalah keluar gitu. Jadi kalau aku lihat pertahanan tubuh termasuk aku sendiri pertahananku juga rontok dengan adanya corona ini ya. Ketika orang nawarin sesuatu yang tadinya aku anggap nggak penting aja kadang-kadang aku bisa beli. So aku lihat di sini peluangnya Mbak Rita bahwa kondisi ini kalau buat aku itu adalah peluang. Tapi yang lebih penting kayak Pak Adi bilang, aku lebih condong ke teman-teman seperti kalian-kalian ini. Orang yang sudah percaya duluan, orang yang sudah benar-benar bekerja sama aku pengen asah sama kayak kita latihan silat lah, anggap aja kita lagi naik gunung, belum turun kan. Jadi asah dulu nih kemampuannya, nunggu ini corona berakhir, baru kita hajar lagi dengan senjata yang lebih tajam. Jadi aku dua yang aku lakukan, satu aku asah kemampuan tim aku dulu, beri motivasi seperti yang aku gambarkan pada malam hari ini adalah apa sih impian lu ya? Kenapa sih lu kerjain AFC? Terus kenapa sih impian lu itu gitu? Jadi itu yang lebih aku tanamkan. Jadi lebih ke arah intro mentalnya supaya bangkit. Kalau aku lebih ke sana dulu karena corona sampai kapan aku nggak tahu, apalagi ini banyak orang goblok masih keliling-keliling terus, masih kumpul-kumpul terus, nggak jelas dan prediksi-prediksi dari luar, termasuk teman-temanku di Eropa, saudaraku bilang bahaya sekali. Karena di Belanda aja sampai hari ini sudah 37 hari mereka semi lockdown. Kita dengan sekian ratus juta kemungkinannya juga bisa begitu lamanya atau mungkin 2-3 kali lipat, tapi mudah-mudahan tidak. Jadi keuntungan kita cuma satu ya, mungkin karena suhu, karena orangnya memang bebel, otaknya bebel, jadi mudah-mudahan virusnya jadi takut gitu. Cuman itu harapan aku, di luar itu sulit. Makanya ini memang berat Jo, tapi ingat di setiap masalah pasti ada peluang. Aku nawarin orang berapa biji ini beli hanya gara-gara mereka nggak ada kerjaan lain, nggak belanja, nggak ngapain. Akhirnya dia bilang iseng belilah lumayan ya. Jadi selalu lihat peluang di saat ada masalah. Kedua, jangan lupa sama teman-teman yang sudah percaya sama kita. Tetap diasah, tetap dipertajam senjatanya, karena di saat inilah mereka justru banyak nganggur, stres, melamun di rumah. Di saat itu kita masuk dengan hal-hal yang berguna buat mereka. Gitu, Jo. Oke, siap. Ya, terima kasih, Dok. Saya bacakan pertanyaan dari Sandi ya, Dok. Nih, ada pertanyaan dari Sandi. Minum Utsukisi bisa menaikkan autoimun? Nah, karena seperti Imbos katanya kan justru tidak boleh diminum. Nah, ini pertanyaan dari calon downline saya, Dokter. Terima kasih. Kok calon downline katanya udah leader? Ini Sandi yang mana? Tahu ada Sanda Sandi. Dari calon downline-nya dia maksudnya. Dia paling prospek. Oke. Ditanyain. Aku langsung jawab ya. Seperti tadi aku udah jelasin. Autoimun adalah suatu penyakit akibat karakter dari imunitas tubuh kita. Oh, Sandy Semarang. Sandy Semarang ini sepupunya guru besar aku ya, Pak Budi Soni Kadarmestan itu kalau nggak salah teman-teman Semarang udah sempat ketemu. Lu nggak boleh nggak Shogun ya, San ya. Malu loh, gennya gen juara. Nah, terus jadi ketika orang minum apapun produk kita, aku berani jamin tidak mungkin akan memperburuk autoimunnya atau tidak mungkin menimbulkan autoimun. Kecuali orang itu memang sudah ada bakat mengalami suatu penyakit autoimun. Ingat, autoimun adalah suatu karakter imunnya rusak. Bukan karena jumlah imunitas tubuh. Kalau imbus, aku nggak tahu apakah menaikkan autoimun atau tidak. Sebabnya belum ada data klinis maupun paten untuk itu. Ya, ada beberapa selebaran mengatakan echinacea, terus propolis bahaya karena bisa mempermudah terjadinya infeksi corona, itu juga hoax. Oke teman-teman. Jadi kita udah biasa bicara data, teman-teman harus biasakan diri juga dengan data. Jangan terprovokasi dengan hal-hal yang tidak ada data, apalagi tidak ada bukti klinis maupun peringatan dari Kemenkes, WHO, UNICEF, ataupun institusi lainnya. Gitu, Jo. Oke, siap.
Ya ini dari Cok Agung yang tadi sempat tanya terus kemudian hilang lagi masuk lagi mau tanya. Saya belum di chat tapi coba saya unmute ya. Nah silakan Oke. Cok Halo Agung. Ya dari dokter, tadi. ya udah denger ya? Sudah dengar Mas Udah, kedengeran. Dokter, ini kan aku baru masuk multi level. Aku belum tahu gimana jadi top leader kayak Dokter Luigi gitu. Kenapa aku bilang top leader ya karena Dokter Luigi itu bisa buat downline dokter itu goal gitu loh. Nah, gimana sih caranya memaintain? Aku kan baru belajar nih. Aku baru punya tim. Gimana memaintain mereka sampai mereka itu bisa gitu loh. Bisa sukses. Bagi tips aja. Oke, itu aja sih. Oke. Kalau aku ditanya teman-teman, aku jawabnya cuma 2 hal ya. Pertama, jujur. Kedua, sayangi downline kita seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Itu aja sih. Kalau aku cuma itu sih. Kalau yang lain-lain, ya ini sedang aku kerjain. Aku sayang sama kalian semua. Aku juga minta maaf, kadang-kadang aku bicaranya keras, terus kasar. Karena hidupku keras, teman-teman. Kalau teman-teman tahu hidupku, teman-teman bisa ngerti kenapa aku seperti ini. Jadi, tapi yang penting jujur ya, Cogung, jangan pernah bohong. Apapun bentuknya yang berhubungan sama bonus, produk, sistem, hadiah, jangan bohong. Itu satu. Kedua, sayang aja sama downline-nya. Gampang kok. Ada orang yang pinter presentasi, pinter motivasi, tapi bajingan yang nggak bakal sukses. Kalau aku sih 2 itu dulu. Lalu kalau untuk teknis, yang pertama mungkin review sedikit aja ya. Selalu belajar seperti melihat kaca. Seperti yang aku bawain training di Semarang, aku bilang ada namanya mirror effect. Mirror effect artinya, waktu kita bicara sama orang, anggap aja kita bicara sama diri sendiri. Apakah kata-kata kita menarik? Apakah kata-kata kita itu cukup jelas? Apakah yang kita sebutkan atau ceritakan itu menarik, begitu ya? Dan jangan lama-lama, oke? Duplikasi namanya. Jadi Cogung harus duplikasi ke tim untuk prospek dengan menarik. Orang itu tertarik kalau dia tertarik dulu sama kita. Kalau aku prospek tujuannya orang tertarik dulu sama aku untuk berpikir, wah ini orang oke juga nih ya diajak kerjasama. Ini orang kayaknya nggak bohong gitu. Jadi makanya jujur dan sayang sama downline menurut aku itu kunci. Yang lainnya bisa dilatih, nggak perlu pinter. Terlalu pinter orang takut juga liatnya. Terlalu bodoh apalagi nggak ada yang mau ntar sama kita. Jadi benar-benar jujur dan sayang aja sama downline. Cukup kok, Cogung. Yang lainnya itu teknis. Teknis itu bisa dilatih, tapi jujur sama sayang dengan downline nggak bisa dilatih. Kalau yang bajingan nggak bakal sukses di bisnis begini. Begitu? Oke. Ya. Thank you. Oke. Sama-sama. Ya ini ada Bu Lili H ya, Bu Lili H. Bertanya, boleh saya tambahkan untuk pertanyaan barusan? Nah, silahkan saya unmute Bu Lili. Bu Lili, silahkan Bu Lili, ada yang mau ditanyakan? Saya ingin tambah sedikit tambahan nanti ya, yang tentang social distancing ya. Di sini jujur 70% dari downline saya itu yang direct downline ya, itu semua saya prospek jarak jauh ya. Karena sebelum corona ini memang saya sudah distancing, jadi memang jaraknya agak jauh ya. Lili ini di Kanada, Jo. Lili ini di Kanada. Ya. Luar biasa. 70% dari downline saya itu saya closing lewat jarak jauh. Jadi menurut saya gini ya, memang untuk mengubah satu budaya itu nggak mudah. Jadi dari yang kita offline itu sampai ke online, itu buat orang-orang tertentu itu nggak biasa. Tapi karena saya udah terapkan dari dulu, jadi bagi saya ini sudah suatu budaya yang sangat memungkinkan gitu. Jadi menurut saya justru sekarang ini kita harus mulai sesuatu yang memang mungkin kita tidak terbiasa ya, jadi agak sedikit kayak aneh gitu untuk masuk ke online. Tapi menurut saya meskipun nanti corona sudah lewat, menurut saya ini jalur ini jangan diputuskan. Jadi harus tetap kita masuk ke online karena kita nggak mungkin satu orang ini bisa ada berada di 5 negara, berada di 5 kota sekaligus, itu nggak mungkin. Jadi bagi kita itu supaya mempercepat langkah kita itu nggak bisa hanya kita menjalani offline saja ya. Maksud saya gitu. Apalagi untuk kita
membangun tim atau untuk kita follow up ataupun kita membangun tim leader kita, karena ada di banyak sekali kota ya. Jadi bingung kalau untuk kita harus ke Medan, harus ke Bali, harus ke sana ke sini. Nanti belum lagi kalau Malaysia buka itu kita harus terbang ke sana, itu tuh tidak mungkin. Jadi satu-satunya jalan itu kita harus membiasakan budaya online juga. Jadi harus setengah-setengah sih menurut saya gitu. Jadi memang sekarang ini agak sedikit kurang begitu enak, cuman bisa dibiasakan gitu, bisa. Jadi kita biasakan terus lama-kelamaan itu menjadi satu budaya gitu. Seperti saya ke beberapa leader, saya ada grup-grup kecil gitu loh. Jadi tadi tambahin yang Cok Agung juga ya. Jadi kadang-kadang kita untuk membangun tim kita itu, kita buka aja grup chat mereka sendiri. Jadi hanya leader-leader tertentu gitu. Kita seperti tadi kita kan Dr. Luigi bilang kita mau bangun misalnya kiri berapa Toreda, kanan berapa Ronin, kiri berapa Shogun. Nah, itu semua kumpulin leader-leader yang ada, yang kita mau angkat mereka itu, kita bikin aja grup chat kecil-kecil. Ya kita apa adanya, setulusnya, karena setiap orang itu punya cara leadership tuh yang berbeda. Ada orang itu sebagai pemimpin, itu mereka sebagai pemimpin seperti gembala. Nah, ada orang tertentu itu cara pemimpinnya itu diktator. Ada orang tertentu pemimpinnya tuh beda-beda. Jadi ya sesuai dengan karakter misalnya Cok Agung itu cara memimpinnya gimana, ya jadilah seperti itu gitu loh. Jadi kita buat grup-grup kecil, tim-tim inti yang memang terdiri dari leader-leader yang memang kita fokuskan gitu. Nah, nanti mereka bisa sampaikan ke member-member yang lain. Nah, itu dia gitu. Jadi tetap kita jalanin online ini gitu. Jangan terputus meskipun nanti corona sudah lewat gitu loh. Jadi itu akan sebetulnya membuat langkah kita lebih cepat. Itu aja ya. Thank you. Ya, oke. Terima kasih Bu Lili. Masukan yang luar biasa ya. Luar biasa ini. Nanti kalau udah. Jadi memang online itu bisa sangat efektif dan efisien teman-teman. Memang zaman sudah berubah, cara sudah berubah, pola kita juga harus ikut berubah. Supaya kita bisa survive seperti itu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari sebentar ya. Ada tadi Pak Adi Setiawan, bukan Pak Adi Gunawan ya ini ya. Pak Adi Setiawan itu tanya, Dok, mau tanya dosis terapi endometriosis seperti apa? Nah, ini Dokter Luigi yang bisa menjawab ini. Ya, endometriosis itu sulit ya Jo, karena itu sifatnya seperti sedikit bawaan. Nah, kita paling kasih SOP 2x2 untuk mengganti jaringan yang rusak saja. Biasanya dia kasih obat-obat lain sih, ada obat hormon, ada obat anti peradangan, biasanya seperti itu. Jadi dibarengi aja, cuman SOP kita kasih 2x2. Oke? Oke, sudah terjawab ya. Ini yang tanya langsung dari user iPhone ya. Saya mute aja karena pertanyaan kan panjang. Saya buka line untuk bicaranya. Silahkan yang user iPhone, namanya kurang jelas, namanya siapa? Bisa diperkenalkan? User iPhone. Halo? Oh ya, saya sudah. Tika itu Tika Bali. Tika. Kenapa? Tika. Ya, sudah saya buka untuk jalur bicaranya. Silakan. Kenapa Tika? Kenapa Ya, Tika? Dok. Ya. Dok, aku temenku ada yang sakit autoimun itu loh, rematik arthritis apa sih? Susah banget ngomongnya. Rheumatoid arthritis kali. Ya, dia ada minum produk dari Amerika yang untuk menghilangkan mengurangi gejala sakitnya karena nyerinya kalau lagi kumat kan nyerinya luar biasa banget. Jadi waktu itu aku tawarin SOP dan juga usukusi karena suaminya juga karena sakitnya istrinya ini kan sakit langka. Jadi dia mempelajari hampir semua produk-produk kesehatan. Dan waktu aku tunjukin Utsukushi itu dia nggak mau suaminya karena dia bilang ini bahaya kalau istriku minum ini katanya. Jadi dia ngambilnya SOP aja. Waktu itu kan belum paham betul tentang
produk ini. Jadi barusan dokter menjelaskan bahwa minum ini minum ini autoimun ternyata boleh minum Utsukushi ya dok ya? Boleh. Nah, cuman untuk Oke. gangguan rheumatoid arthritis itu adalah peradangan sendi. Biasanya kita periksanya namanya C reaktif protein ya. Jadi begini Tika, untuk radang sendi dari pengalaman aku sendiri, SOP jelas harus dikasih. Pertama untuk balikin penuaan, kedua untuk regenerasi sel. Cuman biasanya aku kombinasi dengan premium nano kolagen punya AFC juga, ada di Rhythm Point ya. Nah itu diberikan 1 atau 2 botol sehari itu hasilnya bagus banget untuk sendinya ya. Tapi kalau untuk menghilangkannya agak sulit, biasanya dia tetap harus minum lah obat-obat dokter ketika lagi sakit, tapi kalau nggak sakit kan nggak harus diminum seperti itu. Jadi rheumatoid arthritis memang autoimun, tapi tidak berbahaya. Maksudnya tidak menyebabkan kematian. Terus Utsukushi bahaya nggak? Enggak sih. Cuman perlu atau enggak tergantung dia. Selama dia tidak tertarik ya teman-teman, kalau ada teman-teman, ada orang yang sudah benar-benar tidak tertarik untuk beli produk apapun, jangan dipaksa. Oke ya. Kita harus edukatif, bukan intimidatif. Oke, Tika? Oke dok, thank you. Sama-sama. Ya, mungkin ada teman. Dadah kelihatan tuh. Dadah. Nah, Dokter Luigi. Luar dadah. Halo. Ya. Oke, teman-teman ada yang bertanya lagi nih. Dibuka line pertanyaan. Bisa raise hand atau di chat. Raise hand atau chat. Mumpung ada Dokter Luigi di sini. Mungkin ya, mumpung handphone gua belum dirampas anak nih. Wah, beliin sendiri ya, Dok. Ya, udah 3 biji dibeliin, Jo. Pecah terus ya, Dok ya. Gila, rusak terus nih. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan atau sudah cukup ngantuk atau pada tidur? Ya. Silahkan raise hand atau chat di grup saya supaya bisa buka line-nya, line mute-nya. Raise hand atau chat di grup ya. Nah, supaya bisa, atau kalau enggak paham videonya dihidupkan lambe-lambe. Ini ada dari Juli nih, anak autis. Ah, oke. Autis nggak bisa sembuh ya Jul. Autis itu juga bawaan. Jadi kita kasih paling-paling untuk menangani hal yang lain. Dan biasanya sih ada efek orangnya lebih tenang, tidak terlalu agitatif. Cuman itu aja harapannya, yang lain nggak ada. Oke. Siap. Berapa orang yang ikut ini, Jo? Habis ini kalau mau dibikin untuk yang umum, boleh. Mulai dari awal. Terus teman-teman yang di sini, apa iya nih udah pada ngerti? Atau udah pada nyatet-nyatet nama ya, biar jadi Shogun? Ya, nanti habis ini kan, biar sambil merenung di malam-malam hari, gitu kan, sambil nyatet. Oh iya dong. Anu Dok, kalau boleh kita buka sesi tanya jawab tentang kesehatan karena ini kan sangat dibutuhkan banyak teman dan tim. Boleh minta waktunya Dokter Luigi kapan? Kita khusus memang tanya jawab mengenai seputar sakit, kemudian dosis, kemudian apapun lah ya yang mengenai kesehatan, Dok. Boleh. Nanti tolong harinya dikirimkan hari apa? Kita bisa broadcast memang untuk member khusus yang sudah member ya kan? Yang memang khusus tanya jawab saja. Boleh. Nah, seperti Pak Niko kemarin itu. Oh iya gini, bagus Jojo. Bentar. Iya. Aku ada bahan, tapi bahan ini tidak boleh di-share. Oke. Bahan ini begini. Jadi dulu waktu pertama-tama AFC mulai itu ada tentang penyakit-penyakit degeneratif, misalnya stroke, diabetes, penyakit jantung, terus hipertensi. Nah, hal-hal itu ada slide resmi dari AFC. Kalau teman-teman mau bahas satu-satu secara spesifik, kabarin. Jadi satu hari kita hanya bahas satu penyakit aja. Misalnya diabetes, terus hipertensi. Aku ada slide-nya. Tapi slide itu tidak boleh di-share. Ya, boleh Dok. Nanti diajukan harinya ya Dok. Kita ngikutin aja malam aja supaya santai gitu kan. Tolong nanti saya bikinkan undangan. Karena ini sangat perlu belajar banget lah dari teman-teman kita. Boleh. Oke ya. Ini Pak Teguh Wiono. Nah, glukoma sebaiknya minum SOP berapa saset, Dok? Glukoma. 4 saset aja tambah lutein ya, Mas Teguh. Tambah lutein ya, 1 botol sehari, tapi tanya dulu glaukomanya sudut terbuka atau sudut tertutup. Kalau dia sudut tertutup harus segera dioperasi, kalau enggak buta.
Ya, oke, sudah dijawab. Siap. Ya, sama Pak Teguh. Oke, ada yang lain? Teman-teman, saya sih tanya jawab. Nanti, Oke ya, sudah dulu kita. oke, sudah dulu ini keluar lagi chat apa itu? Ya benar, belajar saya. Sandi itu, ya benar, belajar soal penyakit biar ilmu kita lebih banyak. Oke. Boleh, boleh. Nanti kita bahas, mungkin dulu awal-awal AFC sedang kami kembangkan, memang dibahas satu-satu, misalnya hipertensi, diabetes, terus stroke, dan sebagainya. Baik, Dok. Nah, itu sangat penting sekali, Dok. Nanti tolong ya harinya ya. Harinya sama mungkin malam sih yang santai. Ya, boleh. Oke, ya. Oke, teman-teman, mengingatkan aja nanti besok Senin kita akan ada tanya jawab jam 2 siang ya dengan Pak Adi Ardian sama Pak Niko. Nah, itu ada nanti. Line di Zoom nanti akan jam 2 ya, betul ya teman-teman ya, jam 2 kayaknya itu. Nah, itu nanti Ardian udah daimyo, hebat itu. Minggu depannya gantian aku nanti. Ya, apa nanti tinggal ini aja Dok, minggu depan nanti apa nama harinya ya, ditentuin. Nah, hari Senin apa? Depan nanti digilir, jadi mungkin gantian Ardian, ya. Terus aku, terus Johannes, Budi Darwin, jadi kita share masing-masing apa yang kita lakukan dari awal di AFC. Jadi hari Senin itu terbuka untuk seluruh Indonesia tapi. Ya, oke. Betul. Nah, itu sangat-sangat membantu sekali. Biar kita juga saling sama-sama belajar lah ya. Dimanfaatkan untuk saling belajar. Ya, teman-teman yang merasa tadi berguna, kolom-kolomnya bisa minta sama Jo atau bisa Japri ke aku untuk minta bagannya, mulai diisi, mulai dikerjakan. Apapun yang teman-teman bisa raih, jauh lebih baik daripada tidak meraih apapun. Ya. Oh ya, yang dapat reward annual rank, ada 2 hal yang harus dilakukan ya. Pertama, dia harus pergi ke Dubai. Kalau nggak dikasih hadiahnya. Oke. Kedua, nggak boleh aktif di bisnis network lain. Oke ya. Kalau aktif, jangan marah kalau nggak dibayar. Hati-hati ya, karena penilaian itu dinilai oleh Pak Niko, bukan oleh Anda. Kalau Pak Niko anggap misalnya kalian aktif di, mohon maaf ya, aktif di salah satu perusahaan networking lain, ikut acara, naik panggung, tepuk-tepuk tangan juga, tidak dilarang. Tapi annual reward tidak dapat ya. Jangan marah ya, itu udah diumumkan resmi. Atau aktif di asuransi lain, perusahaan lain, networking apapun, money game, kalau ketahuan Pak Niko, tidak dibekukan selama tidak ganggu orang lain di grup AFC kita. Kedua, sanksinya adalah dia tidak terima annual rank-nya. Misalnya Shogun, ya 464-nya, bye-bye, pakai sayap. Ingat ya, jangan sampai terjadi, karena Pak Niko tidak pernah mengingatkan hal-hal begitu. Ingat ya, Pak Niko bilang sama aku, dia pakai azas praduga bersalah. Oke? Jadi kalau dianggap kita aktif, goodbye semua annual rank-nya ya. Hati-hati. Jadi jangan sampai terjadi ya. Aku nggak larang teman-teman mau jalan yang lain, tapi sanksinya adalah tidak terima annual rank. Terus jangan prospek tim AFC dengan bisnis yang lain, pasti aku bekuin. Oke? Kalau mau jalan yang lain boleh, bikin tim yang baru lah. Jangan ganggu yang sudah ada di sini. Oke ya teman-teman. I love you all. Tolong diisi kolom-kolomnya kalau menurut teman-teman yang aku sampaikan berguna dan mulai dikerjakan malam ini. Oke? Ya. Mudah-mudahan corona cepat berakhir. Kangen juga aku sama Semarang, Jo. Iya, Dok. Ya, ayo lumpia. Ayam goreng, Dok. Ayam goreng Wong Kali. Iya, ayam goreng. Bali. Ya. I miss Bali. Oke. Mudah-mudahan cepat hilang nih corona ya. Iya. Ah itu ya. ada satu pertanyaan dari Arifin. Cuma ini butuh ya. Bagaimana cara meletakkan titik yang benar jaringan kita? Nah, ini gimana? Bagaimana? Kalau itu aku rasa kita harus offline, harus digambar. Ya. Oke ya, nanti secara offline. Oke, Ajo. Oke, siap. Pak Adi ada yang ditambahkan? Pak Adi ada yang ditambahkan dulu, Pak Adi. Monitor. Kata-kata terakhir motivasi. Wah. Wih, Pak Adi tiduran nih. Tapi. Ayo Pak, kata-kata motivasi terakhir ya. Anda buktikan dengan komitmen Pak. Ayo Pak.
Saya mute nih suaranya. Mana nih? Kok belum keluar? Udah Oke, masuk ya. sudah. Oke. Ya. Sudah kedengar. Ya teman-teman, kita tetap fokus ya, tetap fokus di AFC ya, dan terus ngadakan Zoom meeting ini ya, karena teman-teman yang mau menggunakan fasilitas ini silakan bisa hubungi Joe ya, karena gratis. Kita bisa selalu sharing-sharing, selalu memberikan masukan, dan terima kasih untuk Dr. Luigi pengetahuannya, ilmunya, dan semuanya untuk dibagikan ke tim champion ya. Oke, gitu aja dari saya, Jo.